Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmanina. Saya salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh Kerinci. NPM saya 1978201004. Program studi yang saya ambil yaitu Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perbandingan sistem pemerintahan dua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Jerman. Sebelum kita masuk dalam penjelasan kedua negara tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan itu. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Baik, langsung saja kita masuk dalam perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara Jerman. Yang pertama, negara Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan dengan wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Negara Jerman. Jerman merupakan salah satu negara maju di benua Eropa. Negara Jerman merupakan salah satu negara federasi di Eropa Barat dengan memiliki 13 negara bagian yang beribu kota Berlin dengan bentuk pemerintahan republik parlementer federal. Presiden adalah kepala negara Indonesia dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Sedangkan Jerman juga dikepalai oleh presiden, tetapi kepala negara Jerman tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh musyawarah nasional. Undang-undang Indonesia yaitu Undang-Undang 1945, sedangkan Undang-Undang Jerman Undang-Undang RVJ. Demokrasi negara Indonesia yaitu Pancasila, demokrasi Jerman yaitu liberal. Sistem hukum negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dengan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Sedangkan sistem hukum negara Jerman, Konstitusi Republik Federal Jerman merupakan induk dari sistem hukum dasar yang berisi peraturan tertulis, dan di mana Undang-Undang Republik Federal Jerman sementara sebagai induk hukum pertama untuk Republik Federal Jerman. Terus sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial, yang mana pertama presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, parlemen terdiri atas 2 bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalan pemerintahan. Terus kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sedangkan sistem pemerintahan Jerman yaitu yang pertama, Kekaisaran 1870 sampai 1871 dan demokrasi 1933, rezim otoriter Nazi, demokrasi berlandaskan ideologi, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh negara Jerman terbagi menjadi 3 lembaga pemerintahan, yaitu lembaga legislatif terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Bundestag DPR, Bundesrat Dewan Utusan Negara Bagian. Yang ketiga, Bundesversammlung, Badan Permusyawaratan. Terus lembaga eksekutif, pemerintah federal, Bundestagsler,
Presiden Federal, Bundespräsident, terus lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi Federal. Selanjutnya Musyawarah Nasional, Bundesversammlung adalah institusi terbesar Jerman yang terdiri dari anggota parlemen, Bundestag, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian dan perwakilan warga dari 16 negara bagian. Satu-satunya tugas Musyawarah Nasional adalah memilih Presiden Jerman. Dalam institusi ini, semua anggota parlemen dan setiap perwakilan warga dan anggota Dewan Negara Bagian mempunyai hak pilih yang sama. Beberapa perwakilan yang dikirim oleh Dewan Perwakilan Daerah tergantung dari jumlah penduduk di negara bagian masing-masing. Dewan Perwakilan Negara Bagian Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf akan diwakili 131 delegasi dan negara bagian Saarland hanya 8. Sekian, itulah penjelasan perbandingan sistem pemerintahan dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Jerman. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.